wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Raka Agus Winaya, MPM 22411157 dari kelas MMJ 22C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi dan kepuasan kinerja. Motivasi dan kepuasan kerja. Motivasi dan kepuasan kerja adalah dua konsep yang sangat penting dalam lingkungan kerja. Motivasi mencakup faktor-faktor yang mendorong karyawan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja mereka. Sementara kepuasan kerja merujuk pada perasaan positif yang karyawan rasakan terhadap pekerjaan mereka. Motivasi kerja. 1. Teori Maslow. Tentang kebutuhan, teori ini menyatakan bahwa ada hierarki berkebutuhan manusia, dari kebutuhan dasar seperti makanan dan tempat tinggal hingga kebutuhan aktualisasi diri. Karyawan dipenuhi kebutuhan setiap untuk menjadi termotivasi. 2. Teori Herzberg tentang faktor kepuasan dan ketidakpuasan. Herzberg mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan kepuasan, misalnya prestasi dan pengakuan. Faktor-faktor hanya mencegah ketidakpuasan, misalnya kondisi kerja dan kebijakan perusahaan. 3. Teori X dan Y. McGregor membagi pandangan manajemen tentang karyawan menjadi dua, X dan Y. Pendekatan X melihat karyawan sebagai individu yang tidak menyukai pekerjaan dan memerlukan pengawasan ketat, sedangkan pendekatan Y melihat karyawan sebagai individu yang dapat berinisiatif dan kreatif. 4. Teori harapan menyatakan bahwa karyawan akan termotivasi jika mereka percaya bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik, dan kinerja yang baik akan diikuti oleh imbalan yang berharga. Kepuasan kerja. 1. Pekerjaan yang bermakna. Karyawan merasa puas ketika pekerjaan mereka memiliki makna dan relevansi yang jelas. 2. Hubungan kerja yang positif. Hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan dapat meningkatkan kepuasan kerja. 3. Pengakuan dan penghargaan. Pengakuan atas prestasi karyawan dapat meningkatkan kepuasan mereka. 4. Kebutuhan dan pengembangan. Kesempatan untuk berkembang dan memajukan karir adalah faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Strategi meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. 1. Berikan tujuan dan ekspektasi yang jelas. Karyawan tidak harus memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dari mereka. 2. Beri umpan balik reguler. Umpan balik konstruktif membantu karyawan memahami kinerja mereka dan area di mana mereka dapat memperbaikinya. 3. Beri kesempatan untuk berkembang. Dukung pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan. 4. Berikan pengakuan dan penghargaan. Pengakuan atas kinerja yang baik meningkatkan motivasi dan kepuasan. 5. Fasilitasi keseimbangan kerja hidup. Dukung karyawan dalam mencapai keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Motivasi dan kepuasan kerja adalah faktor penting dalam meningkatkan kinerja karyawan, menjaga retensi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Manajemen yang efektif berfokus pada mendorong motivasi dan kepuasan karyawan. Kompensasi mengacu pada sebuah bentuk imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghasilan
pekerjaan mereka dalam suatu organisasi. Ini mencakup gaji, tunjangan, bonus, dan manfaat lainnya yang diberikan sebagai imbalan atas kontribusi karyawan terhadap perusahaan. Tujuan kompensasi. 1. Menghargai kinerja. Membahas kinerja yang baik dan memberikan insentif bagi karyawan untuk berkinerja lebih baik. 2. Mengikat karyawan. Membuat karyawan merasa terikat dengan perusahaan dan lebih tidak mungkin pindah ke perusahaan lain. 3. Menarik dan mempertahankan bakat. Menarik bakat berkualitas dan mempertahankan karyawan yang berpotensi. 4. Mematuhi peraturan dan keadilan. Memastikan bahwa kompensasi sesuai dengan peraturan perburuhan dan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan. Komponen kompensasi. 1. Gaji dan upah. Gaji pokok yang dibayarkan kepada karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan rutin mereka. 2. Tunjangan. Imbalan tambahan seperti tunjangan makan, tunjangan perumahan, dan tunjangan lainnya. 3. Bonus. Imbalan berdasarkan kinerja seperti bonus tahunan atau bonus kinerja. 4. Manfaat. Manfaat seperti asuransi kesehatan, cuti tahunan, rencana pensiun, dan manfaat lainnya. 5. Saham. Saham dan opsi saham. Pemberian saham perusahaan atau opsi saham kepada karyawan. Sistem kompensasi. Sistem kompensasi berbasis gaji. Karyawan menerima sebagian besar kompensasinya dalam bentuk gaji tetap. 2. Sistem kompensasi berbasis kinerja. Karyawan menerima imbalan berdasarkan kinerja mereka, seperti bonus atau komisi. 3. Sistem kompensasi fleksibel. Karyawan memiliki pemilihan untuk mengatur kompensasi mereka sebagai kebutuhan mereka, seperti memilih manfaat tambahan atau mengubah kompensasi komponen gaji. Proses manajemen kompensasi. 1. Menetapkan kompensasi. Menetapkan struktur dan tingkat kompensasi yang sesuai dengan pasar dan tujuan perusahaan. 2. Pengurangan kinerja. Evaluasi kinerja karyawan untuk menentukan sejauh mana mereka memenuhi standar kinerja. 3. Perbandingan pasar. Membandingkan kompensasi perusahaan dengan praktik industri dan pesaing. 4. Perencanaan kompensasi individu. Menilai kompensasi karyawan secara individu berdasarkan kinerja dan kontribusi mereka. 5. Implementasi dan umpan balik. Melaksanakan komponen yang telah direncanakan dan memberikan umpan balik kepada karyawan. Manajemen kompensasi adalah komponen penting dalam strategi sumber daya manusia yang membantu organisasi dalam menjaga karyawan yang berkualitas, motivasi kinerja, dan menjaga keseimbangan antara keadilan dan imbalan. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.